Hai, saya Agung. Selamat bergabung dalam program Secangkir Kopi di channel ini. Pernahkah Anda merasa nggak enak badan padahal nggak sakit? Pernah nggak Anda kesal dengan lingkungan Anda karena ada teman yang selalu mengeluh? Atau Anda pernah merasa nggak kalau belakangan ini sering ngeluh daripada bersyukur? Dalam video ini saya akan sharing sebuah buku yang ditulis oleh Will Bowen berjudul A Complaint-Free World. Apakah Anda masih ingat tentang video-video yang viral di sosial media? Ojol yang dimarahi, dihina oleh pembeli all-shop, atau keributan antara supir dengan polisi yang melarang mereka masuk ke sebuah wilayah. Apakah Anda merasa nyaman melihat video-video ini atau ikutan geram? Kalau saya sih merasa geram ya. Nah, dari banyak contoh kasus yang viral, kita lihat pada akhirnya mereka berdamai dengan materai, betul kan? Lalu kenapa si tukang ngeluh atau protes ini nggak melakukan dari awal sih? Yaitu menyampaikan dengan baik-baik. Tapi ya itulah manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengeluh adalah menyatakan susah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Jadi kalau kita mengeluh itu artinya kita meluapkan kenyataan yang betul terjadi, tapi apakah tidak bisa dimusyawarakan baik-baik atau solusinya gitu deh. Bowen mengatakan pemikiran menciptakan kehidupan kita, dan kata-kata yang kita utarakan itu menjelaskan pemikiran kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Mengeluh membuat kita terpaku pada masalah daripada mencari solusi. Bowen menyampaikan, mengeluh itu seperti bau mulut. Kita bisa mencium bau mulut orang lain, tapi bukan dari kita sendiri. Setelah membaca buku dan mempraktekkan cara ampuh, yaitu si gelang ungu, bukan berarti kita tidak akan mengeluh selamanya. Dan kita akan menjadi manusia yang selalu positif, tapi kita akan menjadi orang yang lebih peka dengan apa yang ada dalam benak pikiran dan menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Serta kita akan lebih fokus dengan solusi dan nggak baperan. Will Bowen menjabarkan bahwa ada 5 tujuan orang itu ingin mengeluh atau protes atau bergosip. Yang pertama, get attention, ingin mendapatkan perhatian. Manusia adalah makhluk yang ingin mendapatkan perhatian. Sayangnya, kebanyakan cara yang digunakan dengan cara berkeluh kesah. Dari soal cuaca, COVID-19, pemerintah, kerjaan, dan seterusnya. Apabila kita bertemu dengan orang yang mengeluh, apa reaksi agar kita tidak ikut-ikutan? Bowen menyarankan kita untuk bertanya, apa sih sisi balik lainnya? Misalnya, ada teman yang ngeluh soal atasan. Kita bisa bertanya, bro, sisi baik dari perusahaan lu apa ya? Ini adalah cara untuk menemukan solusi atau bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kedua, remove responsible atau mengalihkan tanggung jawab. Seseorang mengeluh karena tidak ingin dianggap bertanggung jawab. Mereka bisa menyalahkan orang lain atau situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, cobalah bertanya. Jika ada kemungkinan, apa yang bisa Anda lakukan? Ketiga, inspire envy, ingin menjatuhkan. Dia mengeluh karena ia ingin kelihatan lebih baik daripada orang lain. Misalnya kita ada meeting, lalu ada yang telat nih. Nah, si tukang ngeluh bisa bilang, duh, jam karetnya terbuat dari apa nih? Nah, kita sebetulnya bisa membalas kepada si tukang ngeluh ini. Iya bro, senang sekali sih, lu memang orangnya selalu on time. Dan segera koreksi kawan yang telat itu dengan cara kedua, yaitu, bro, jika ada kemungkinan, apa yang bisa Anda lakukan agar tidak telat lagi? Power, kekuasaan. Ini adalah cara yang sering digunakan pada saat dilakukan pemilihan umum. Masing-masing partai politik mencari cara untuk bisa menjatuhkan lawannya. Apabila terjadi dalam organisasi Anda, bila ada teman yang mengeluhkan orang lain, Bowen menyarankan Anda bisa mengatakan hal ini. Guys, rasanya kalian berdua harus duduk bersama, mencari solusi dari masalah kalian deh. Kelima, excuse poor performance. Alasan karena performa yang buruk. Dalam dunia persaingan, pihak yang kalah bisa saja mengeluh, lawannya lebih hebat, dan seterusnya. Anda bisa berkata kepada mereka, bagaimana kita memperbaikinya nih guys? Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Bowen menggunakan cara si gelang ungu ini. Menurut penelitian, dibutuhkan 21 hari untuk bisa memiliki sebuah kebiasaan baru. Anda bisa menggunakan gelang ungu yang bisa didapatkan di situs mereka, yaitu www.willbowen.com. Atau tanpa harus menunggu, Anda bisa menggunakan alat lainnya, misalnya karet, ikat rambut, batu kecil, dan seterusnya. Kenakan di salah satu tangan Anda.
Setiap kali Anda menemukan atau menyadari Anda sedang mengeluh atau protes atau bergosip, maka pindahkan gelang dari satu sisi ke sisi lainnya. Anda harus berlatih untuk tidak mengeluh, protes, atau gosip selama 21 hari berturut-turut. Apabila berhasil di hari pertama, tapi di hari kedua Anda mengeluh, maka Anda harus menghitungnya dari hari pertama lagi loh. Lakukan ini sampai 21 hari berturut-turut tanpa mengeluh, protes, atau gosip. Ingat, jangan menjepret tangan Anda sendiri. Ini bukan hukuman, ini hanyalah mengingatkan kita. Bowen mengatakan rata-rata membutuhkan 4 hingga 8 bulan untuk bisa mencapai 21 hari berturut-turut tidak mengeluh, protes, atau gosip. Memiliki kemampuan untuk tidak mengeluh, Bowen menjelaskan ada 4 tahap yang akan Anda lalui. Tahap pertama, ketidakmampuan yang tidak disadari. Kita tidak sadar bahwa kita dikelilingi oleh hal-hal dan kita ikut bagian di dalamnya. Sama seperti ikan, dia tidak tahu dirinya dikelilingi oleh air. Ini adalah kondisi di mana sebelum Anda mendengar video ini. Kedua, sadar atas ketidakmampuan. Anda mulai menyadari ternyata Anda juga sering mengeluh dan sulit sekali untuk menghentikannya. Anda mulai mengenakan gelang karet dan memulai mencoba. Ketiga, sadar Anda mampu. Anda mampu mengontrol diri, tapi orang-orang di sekitar Anda berkeluh kesah di depan Anda dan Anda bisa saja ikutan dalam suasana itu. Keempat, tanpa disadari Anda sudah mampu. Di tahap ini sudah menjadi kebiasaan baru. Disinilah Anda tidak fokus pada perasaan atau baperan, tetapi pada solusi. Segelas sup dingin yang diantar oleh pelayan tidak mendorong Anda untuk mengeluh. Toko ini parah, masa kok kuahnya dingin? Tapi Anda segera memanggil pelayan untuk meminta agar diganti dengan kuah yang hangat. Nah, sekarang Anda bisa memulai latihan ini. Ingat apa kata seorang pembicara dan penulis radio Amerika ternama Earl Nightingale. Semua yang kita miliki sekarang ini adalah sebuah hasil usaha kita sendiri. Namun hanya orang sukses yang mengakui hal ini. Ada juga pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Mari kita tanam kebaikan agar hidup kita dan orang-orang di sekeliling kita lebih baik. Terima kasih Anda telah menikmati video ini. Semoga berfaedah. Salam optimis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.